semuanya, perkenalkan nama saya Yupinta Rahayu, NIM 1342411102 dari Universitas Ngudi Waluyo, Prodi PGST. Teman-teman semua, pada video kali ini saya akan menceritakan tentang kisah persahabatan sejati saya. Baik teman-teman semua, marilah kita simak videonya bersama-sama. Aku punya seorang sahabat bernama Tia. Pertama kali bertemu kelas 3 SMP saat rolling kelas. Kami kenalan dan kebetulan duduk bareng. Dan dari situlah persahabatan kami dimulai. Memang aku dan Tia cocok banget, mulai dari hobi, kesukaan, sampai beberapa kebiasaan. Kami sering belajar bareng, pergi main, dan cari makan. Sampai kadang gantian nginap di rumah. Saat memasuki masa putih abu-abu, aku dan Tia sekolah di SMA yang sama. Bahkan di kelas yang sama. Dan karena sudah kenal, otomatis Tia memilih tempat duduk di sebelahku lagi. Ya, normal kan? Namanya juga teman lama di sekolah yang baru, pasti pingin bareng. Sesuai dengan hobiku, aku ikut serta ekstrakurikuler paduan suara. Dan di semester 2, tim kami menang pertandingan antar sekolah tingkat provinsi. Senang sekali rasanya. Bersama anggota tim lainnya, aku pun pergi merayakan kemenangan kami. Keesokan harinya, Tia mendiamiku dan memasang wajah datar sepanjang hari. Aku sempat bingung, apa yang terjadi dengan Tia? Aku sempat bertanya, tapi dia hanya diam saja. Pikirku, mungkin dia ada masalah keluarga dan butuh waktu untuk sendiri. Suatu akhir pekan, aku mengajak Tia keluar sekedar untuk mencari angin. Saat kami duduk-duduk di kafe, aku memintanya bercerita kenapa akhir-akhir ini dia berubah dan tidak mau berbicara denganku. Aku sangat kaget mendengar penjelasannya. Dia marah karena aku tidak memberitahu dan mengajaknya merayakan kemenangan tim paduan suara kami. Bagiku ini tidak masuk akal. Aku menjelaskan ke Tia bahwa aku tidak mengajaknya karena ekstrakurikuler kami berbeda. Dan itu hanya perayaan untuk anggota tim paduan suara saja. Aku meyakinkan Tia bahwa aku tidak melupakannya dan sama sekali tidak ada pikiran untuk mengucilkannya. Tia tersenyum dan kembali ke sifat asalnya yang cerewet dan ceria. Bulan-bulan berikutnya berjalan normal. Aku dan Tia ngobrol, belajar, dan jalan bareng. Sampai suatu hari, kelas kami dibagi untuk aktivitas kelompok study tour. Karena diputuskan dengan sistem undian, aku dan Tia masuk ke kelompok yang berbeda. Tia bersikeras ingin tukar undian agar aku dan dia bisa satu kelompok. Aku heran dan mengatakan bahwa ini kesempatan bagus untuk menjadi lebih dekat dengan teman-teman lain di kelas. Tia masih tetap ngotot, tapi akhirnya menyerah karena Pak Guru bilang keputusan undian adalah final dan tidak bisa dirubah. Jujur saja, aku lega. Rasanya bisa bernafas. Namun sejak kejadian itu, aku mulai menyadari bahwa sikap Tia padaku ternyata tidak normal. Dia selalu minta ditemani kalau butuh ke kamar kecil. Makan siang mau selalu bersamaku. Pulang sekolah jika bisa selalu ikut nongkrong kemanapun aku pergi. Dan selalu agak mencibir jika aku bersemangat menceritakan teman yang baru aku kenal. Pernah aku sangat sibuk dengan kegiatan paduan suara dan urusan keluarga pada saat yang sama. Di kelas, aku hanya menyapa Tia singkat karena terburu-buru harus pergi. Dan malam pun, aku tak sempat membalas chat atau teleponnya. Dia marah besar denganku. Bahkan sering menyindirku secara langsung dan lewat akun sosmednya. Apa teman sejati datang saat butuh saja? Sombongnya sekarang. Atau bahkan sampai berlirik, kehadiranmu musiman seperti durian. Aku sudah berusaha menjelaskan pada Tia, tapi dia terus saja marah denganku. Pikirku, loh, kok kami jadi seperti orang pacaran? Dan aku pihak yang selingkuh. Aku terus bersabar untuk mengajak Tia berbicara. Sampai akhirnya aku muak dengan sifatnya yang terlalu posesif dan egois. Sahabat sejati tidak harus selalu bersama kan? Karena duniaku bukan untuk Tia saja. Dan sebaliknya, dunia Tia pun bukan untuk aku saja. Akhirnya suatu sore, aku memutuskan untuk datang ke rumahnya.
Aku menumpahkan semua kekesalan dan perasaanku yang campur aduk. Sampai-sampai aku menangis karena terbawa emosi. Saat itulah akhirnya Tia mengerti. Dan setelah itu ikut menangis lama. Ia memelukku dan minta maaf. Malam itu kami bercerita, tertawa, dan ketiduran dengan mata yang bengkak. Banyak temanku bertanya, "Kenapa sih kamu gak tinggalin Tia aja?" Aku hanya tersenyum dan menjawab, "Aku percaya sahabat sejati akan selalu ada bersama kita. Tidak selalu dalam bentuk fisik. Teman yang baik tidak harus bertemu setiap hari, atau selalu hadir dan terlibat dalam momen-momen penting kita. Tentu saja ada kalanya dia absen, tapi sekalipun demikian, kita akan tetap merasakan dukungannya sekalipun jauh dan hanya melalui teks atau telepon. Seperti Tia yang selalu berada di sampingku. Bukan dengan cara meninggalkan teman untuk menghukum dan membuatnya sadar dan berubah, tapi ambillah tangannya dan tuntunlah dia. Berilah penjelasan agar perlahan dia mengerti." Sekarang Tia sudah mau berubah dan mulai mengerti dengan waktu-waktu di mana kita perlu berdua atau bergaul dengan teman-teman yang lain. Perlahan ia mulai jalan dengan teman-teman barunya, dan tentu aku tidak marah. Aku malah senang karena Tia bisa bersosialisasi dengan lingkungan baru. Sikap posesif Tia juga mulai menghilang. Memang butuh waktu dan tidak instan. Tapi yang terpenting, Tia mau berubah ke arah yang lebih baik. Kita mungkin mengenal istilah mantan pacar, tapi tidak ada istilah mantan sahabat dalam hidup ini. Persahabatan sejati tidaklah eksklusif, tetapi memberi ruang bagi orang lain untuk juga mengenal sahabatmu. Persahabatan itu menghormati privasi sahabat, dan tidak memaksanya untuk berbagi jika dia tidak nyaman, serta menyadari bahwa seorang sahabat adalah pribadi unik dengan keragaman yang tidak bisa kita seragamkan. Sahabat sejati akan selalu hidup dalam hati kita, sejauh apapun jarak fisik yang merintangi. Karena persahabatan sejati adalah saling mendukung dan mengerti dalam perjalanan kita bersama menuju kedewasaan.